Yang jelas Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi. Saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas. Saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Yang jelas Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi. Saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari Saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya Saudara DS, terlapornya Saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor di dalam laporannya, pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Jadi inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Dan laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya, saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya, ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densus sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Karena harusnya nggak kemari ya. Karena nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu, dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan diperpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu loh. Karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti masih dikonfirmasi juga dari pihak polisi, karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Bang Densus, ini kan masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi lu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densus? Maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi kemana-mana? Itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuma ya gimana kita. Tak main-main backingan Denny Sumargo. Ternyata Bapak Kapolri siap penjarakan
Farhad Abbas dengan Agus Salim. Benarkah beginilah fakta yang sebenarnya? Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Membuat Farhad Abbas gemeteran. Diam-diam Denny Sumargo telah laporkan balik Farhad Abbas ke polisi buntut perseteruan donasi Agus Salim. Ternyata backingan Denny Sumargo bukan orang sembarangan. Perseteruan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas semakin memanas. Kini keduanya saling melaporkan ke polisi. Adapun perseteruan ini terkait donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti senilai 1,5 miliar rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pihak kuasa hukum Denny Sumargo. Namun Ade Ari tidak menyebut secara pasti kapan Densu melayangkan laporan tersebut. Ade Ari hanya mengatakan laporan itu telah diterima oleh pihaknya beberapa hari yang lalu. Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Yang jelas, Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi. Dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Jadi inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu. Ya. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak.